Salam Godly Family yang dikasih Tuhan. Kembali lagi di hari ini kita akan merenungkan teh hangat, teduhkan hati dan hadirkan semangat. Firman Tuhan yang akan memberikan semangat bagi setiap kita terambil di dalam Mazmur pasal 16 ayat 1-11. Namun saya akan bacakan bagi kita semua di dalam ayat 1 sampai ayat yang keempat. Demikianlah bunyi kebenaran firman Tuhan. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku, dan seterusnya. Godly Family yang dikasih Tuhan, ada dua ancaman yang harus dihadapi oleh orang beriman, yaitu yang pertama, ancaman daya tarik akan ilah-ilah lain, dan yang kedua, ancaman kematian. Jika kita baca di dalam ayat yang ke-10. Di awal permohonannya, Mazmur meminta agar Tuhan melindungi dia dari kedua ancaman tersebut. Permohonan ini menunjukkan keyakinan dan harapan pemazmur kepada Allah, sang pemilik hidupnya. Pernyataan Engkaulah Tuhanku di ayat yang kedua menunjukkan pengakuan pemazmur bahwa Allah ialah Tuhan dan penguasa hidupnya. Pemazmur sadar bahwa memiliki Allah dan bersekutu dengan Dia merupakan suatu pengalaman yang tiada duanya. Oleh sebab itu, ia senang bersama-sama dengan komunitas orang kudus yang menyembah Allah. Sebaliknya, ia menjauhi para penyembah berhala. Ia tidak mau menyebut nama Allah lain, beribadah, atau bersumpah di dalam namanya. Godaan untuk menyembah ilah lain kehilangan daya tarik bagi sang pemazmur, sebab Allah telah menjadi kesukaan bagi pemazmur. Daud menegaskan bahwa Tuhanlah warisannya dan Tuhan juga yang memberikan tanah warisan kepada dia. Pengalaman Israel beroleh tanah perjanjian menjadi petunjuk bagi warisan lain yang lebih berharga, yaitu persekutuan kekal dengan Allah. Inilah yang memberi pemazmur keyakinan penuh yang mengatasi rasa takut karena ancaman kematian. Pemazmur yakin bahwa di dalam berbagai situasi hidup, Allah ada di sebelah kanannya sebagai pelindung, pemimpin, dan penjamin di dalam kehidupannya. Bahkan di dalam malam hari yang kegelapannya bisa melambangkan ketidakpastian dan maut, Allah menjadikan hati nurani pemazmur sebagai alat yang mengajari dia hal-hal yang penting. Tak heran bila Daud bersukacita, dia tahu bahwa Allah akan memberikan hidup yang kekal. Hidup dekat Allah menjadi sumber hidup dan kesukaan pemazmur. Begitu pulakah kita mengaku diri sebagai pengikut Tuhan, membuat sebagian orang memenuhi pikirannya dengan batasan dan larangan yang menghilangkan sukacita mengiring Tuhan. Kiranya kita menikmati dinamika hidup bersama dengan Tuhan, serta keindahan memiliki dan dimiliki oleh Tuhan. Karena dengan pengorbanannya di atas kayu salib, Kristus telah menjadikan kita sebagai anak-anaknya, dan Kristus adalah yang utama dan yang terutama di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan mempunyai Allah seperti-Mu yang sangat baik dan menjadi yang terbaik di dalam hidup kami. Ajar kami untuk senantiasa hidup di dalam kebenaran-Mu, dan ajar kami untuk hidup di dalam kasih-Mu. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.